Atas Maikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Terus tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma dari segi i'rab ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Ma di sini ma harfun nafi bermakna penafian, bermakna tidaklah. Aghna maka fi'lun madhi mabni 'alal fath wa aghna 'ala wazn af'ala. Namun di akhirnya karena alif layyinah, dan alif layyinah definisinya alif sakinah qablahu fathah, aghna, maka di sini aghna fi'lun madhi mabni 'alal fathah al muqaddarah mana min dhuhuriha at-ta'addur. Maka di sini fi'lun madhi mabni 'alal fathah al-muqaddarah mana min dhuhuriha at-ta'addur. Anhu an harfi jar, dhamir ha mabni 'ala dhamm fi mahalli jar ismun majrurun bi an. Wa jar wa majrur maknanya an bersama ism majrur dhamir hu muta'alliq bi fi'li al-madhi aghna. Dan aghna di sini awas perhatian fi'lun madhi, bukan fi'lun mudhari', dikarenakan ada huruf al-mudhara'ah seperti adribu, ajlisu. Maka aghna sama-sama fi'lun mudhari', bukan, tetapi fi'lun madhi. Lalu kalau begitu bagaimana fi'lun madhi ada hamzahnya? Kita katakan hamzahnya di sini hamzah tambahan ala wazn af'ala min sulasi al-mazid. Kembali kepada ilmu sarf, dari sulasi al-mazid bi harfin wahid dengan tambahan satu huruf ala wazn af'ala seperti akrama, ahmada, aghna, bukan fi'lun mudhari'. Ma aghna anhu, maka aghna fi'lun madhi. Mana fa'ilnya? Maluhu, di sini fa'ilnya. Maka maluhu fa'il marfu wa alamat raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah malu wa huwa mudhaf wa dhamirhu mabni 'ala dhammah fi mahalli jar mudhafun ilaih. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Waw harfu atf. Ma huna ismun mausul bi makna alladhi wa ma walladhi, begitu maknanya. Dan yang wa ma kasaba alladhi kasabahu. Fa ma ismun mausul mabni 'ala dhamm mabni 'ala sukun fi mahalli rafa mubtada ma kasaba. Maka mubtada dan kasaba fi'lun madhi wa fa'iluhu fi mahalli rafa khobar dari ma. Jumlah kasaba adalah fi mahalli rafa khobar dari ma. Maka jumlah kasaba juga di sini silatu mausul dari ma. Dan a'id di sini dhahirnya fa'il dari kasaba, karena di sini kasaba fi'lun madhi mabni 'alal fathah wa fa'iluhu taqdiruhu huwa. Dan di sini dhahirnya a'id kepada ma bimakna alladhi. Maka kalau kita terjemahkan dua ayat ini, tabbat yada abi lahabin wa tab, ala qira'ah Hafiz
wars, panjang. Maka di sini kita terjemahkan celakalah kedua tangan Abi Lahab, watab, dan benar-benar celaka. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Kirahman Al-Wars. Maka tidaklah agna anhu, membuat dia merasa cukup dari hartanya dan dari apa yang dia peroleh dari anak-anaknya. Maknanya harta kekayaannya dan anak-anaknya tidak bisa memberikan faidah kepada dirinya. Kenapa? Karena kesyirikannya dan kekufurannya. Maka setelah kita selesai dari tafsir ataupun i'rab dan qiraah serta ilmu tajwid, maka kita masuk kepada tafsir al-ma'ani agar kita mengetahui apa makna-makna dari ayat ini. Fa fi qouli ta'ala wa ma kasaba, ditafsirkan oleh para ulama kasaba bimakna waladuhu, dari anak-anaknya. Ditafsirkan oleh para ulama ma'agna anhu maluhu, tidak bermanfaat baginya hartanya, wa ma kasaba, dan tidak bermanfaat pula kasaba, apa yang ada dari Abu Lahab dari anak-anaknya. Maka anak pada hakikatnya dia adalah investasi yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita. Seperti kita telah membahasnya di khutbah Jum'ah, bahwa the best investation bagi seorang bapak ataupun ibu adalah anaknya yang salehah. Karena anak-anak best investment bermanfaat bagi keluarganya, bagi bapaknya ataupun ibunya di dunia. Seperti anak-anak yang soleh, yang mempunyai kekuatan tenaga. Jika orang tuanya mempunyai kebun, maka anaknya yang akan meneruskan perkebunannya. Jika kedua orang tuanya mempunyai pabrik, mempunyai toko, supermarket, maka anak-anaknya yang akan menggantikannya. Maka mempunyai anak, mempunyai investasi yang terbaik di dunia, tadi kami misalkan, dan di hari akhirat. Seperti di khutbah Jumat kami sebutkan, di hari akhirat mereka, anak-anak ini akan menyebabkan kita mengalir terus pahalanya karena dari doa mereka. Seperti hadis yang kita lewati di riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa bi ihda tsalas, bahwa Bani Adam jika meninggal akan terputus dengan dunia ini kecuali 3 perkara. Pertama, amal jariyah, dan sering kita contohkan dengan orang yang membangun masjid, membangun WC umum, dan yang lainnya. Maka bermanfaat terus, dipergunakan untuk wudu, dipergunakan untuk pelaksanaan yang berhubungan dengan ibadah, toharah dan sebagainya, dan masjid juga. Dan yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang terus mengalir dari gurunya yang mengajarkan ilmu-ilmu terus mengalir. Dan yang ketiga, doa dari anaknya yang soleh. Maka asal dari anak itu adalah investasi. Dan bahkan di dalam hadis yang kita sebutkan di khutbah Jum'ah, hadis yang sahih disahihkan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, disebutkan bahwa la yarfa'ullah darajatal 'abd fil jannah falamma rafa'allahu darajata
fulan fil jannah, qala aina hada ya Rabb? Aina hada ya Rabb? Maka Allah mengangkat kedudukan, di-upgrade orang-orang yang menghuni surga. Dia menghuni surga kelas ekonomi. Ada kelas ekonomi nanti. Maka akan di-upgrade menjadi kelas bisnis. Kemudian ada dari amal-amalnya dia di kelas bisnis, akan dinaikkan kepada derajat surga VIP, very important people. Apakah ada seperti itu? Wallahu alam. Yang jelas kita meyakini bahwa surga itu berbeda dengan dunia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Tidak sama seperti yang kita lihat, kita dengar dan gelitik hati di dalam permasalahan dunia ini. Tidak ada bandingannya surga itu. Namun yang maknanya tadi kita katakan dinaikkan derajatnya, jika dia di derajat misalnya tadi kami sebutkan ekonomi menjadi bisnis, bukan maknanya hakiki seperti itu, tetapi misal bahwa orang di sana nanti yang menjadi penghuni surga, misalnya surga level E, kemudian dinaikkan menjadi level F, menjadi level G, menjadi level I, dan seterusnya. Itu maknanya. Maka di saat ditinggikan derajat, maka ditinggikan kenikmatan yang ada, perkakas-perkakas yang ada. Wallahu a'lam, mungkin bidadari-bidadarinya tambah banyak. Al-muhim, itu yang menjadi pendalilan bagi kita adalah di-upgrade oleh Allah. Di saat di-upgrade dia akan berkata, aina hada ya Rabb? Dari mana aku bisa dinaikkan derajat di surgaku ini? Padahal dia sudah tidak beramal lagi dulu. Maka dikatakan min istighfar waladik lak, dari doa istighfar anak kamu kepada kamu. Maka para anak-anak please berdoa untuk orang tuanya. Yang mana orang tua kita tidak pernah lekang waktunya kecuali memperhatikan kita. Yang mana mereka bekerja keras, mengucur deras keringatnya dan banting tulang, dibanting tulangnya. Untuk apa? Untuk kalian bisa makan dan minum dan belajar. Maka syukuri orang tua kalian dengan berdoa setiap kalian sholat, dan guru kalian juga yang mengajari kalian dengan bersungguh-sungguh menjelaskan kepada kalian jalan-jalan yang benar dan melaksanakan peribadatan yang benar. Maka inilah investasi yang hakiki. The best investment adalah anak. Maka di sini ditafsirkan ma'agna anhu maluhu wa ma kasaba. Maka tidak bermanfaat bagi Abu Lahab. Apanya? Apa-apa yang dia investasikan, baik dari hartanya ataupun anak-anaknya. Maka ini tafsir dari Imam Ibnu Abbas, yang mana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Berkata Ibnu Abbas, di saat datang anak-anak Abu Lahab padanya, maka Abdullah Ibnu Abbas dengan anak-anak Abu Lahab adalah sama-sama anak paman. Apa bahasa Indonesianya? Sepupu. Sama-sama anak paman. Namun karena permasalahan religion, permasalahan agama, Ibnu Abbas, karena Abbas dulu menolong Nabi dan masuk kepada Islam, maka mulia bersama anaknya Abdullah bin Abbas. Adapun Abu Lahab, karena dia musyrik kafir dan mencela Nabi, maka Allah celah di dunia dengan diturunkan ayat tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celaka. Maka di sini sepupu dari Ibnu Abbas banyak dari anak-anak Abu Lahab. Disebutkan di dalam hadis atau athar, di saat datang anak-anak dari Abu Lahab,
Faqamu yahtasimuna fil bait. Maka mereka ribut, bersengketa di rumah, dohirnya di rumah Ibnu Abbas, karena mereka datang ke tempat Ibnu Abbas, datang ke rumahnya berisik. Faqama Ibnu Abbas fahajaza bainahum. Maka dipisah oleh Ibnu Abbas karena ribut anak-anak Abu Lahab ini setelah meninggal bapaknya. Fadafa'ahu ba'dahum hatta waqa'a 'alal firash. Maka di saat dipisah mereka bertengkar dan saling mendorong dan sebagainya, maka jatuhlah Ibnu Abbas ke kasurnya. Faghadiba, maka Ibnu Abbas marah dan berkata, ukhruju anni al-kasab al-khabith. Maka keluarlah dari rumahku al-kasab al-khabith. Makna al-kasab al-khabith adalah anak-anak dari keturunan yang buruk. Wa fi riwayah annahu ra'a yawman walad Abi Lahab yaqtatilun. Ini riwayat yang lain bahwa Ibnu Abbas melihat anak-anak Abu Lahab dalam keadaan bersengketa. Faja'ala yahjizu bainahum wa yaqul haula mimma kasaba. Bahwa mereka itu sambil dipisah mengatakan Ibnu Abbas, mereka adalah dari anak-anak Abu Lahab, hasil keturunan Abu Lahab. Maka di sini menjadi pentafsiran bahwa dari dua riwayat ini makna kasaba wa ma kasaba dari anak-anaknya. Dan tafsir Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Abu Quraib. Qala haddatsana Waqi' an Abi Bakr Al-Hudali an Muhammad bin Sufyan an rajulin min Bani Makhzum an Ibni Abbas. Maka sanad ini dhaif karena ada rawi yang mubham tadi, an rajulin. Maka rawi mubham tidak diketahui siapa dia. Namun telah datang jalan yang lain dari Tabari juga. Haddatsana Al-Hasan ibnu Dawud ibnu Muhammad ibnu Al-Munkadir. Haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar